Oke teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai time value of money. Tetapi sebelum itu, kita perlu mengetahui mengapa ekonomi teknik penting untuk seorang engineering. Seorang engineering adalah perencanaan, pembangun, pemecah masalah, dan pembuat keputusan. Berdasarkan hal tersebut, maka pertimbangan dari segi biaya dan performa yang dapat kita gunakan untuk solusi penyelesaian masalah engineering. Seorang project engineering harus bisa realistik baik secara fisik maupun ekonomi. Selanjutnya adalah konsep dasar ekonomi teknik. Ekonomi teknik adalah disiplin ilmu yang melihat aspek ekonomi dari bidang teknik, termasuk di dalamnya adalah sistem evaluasi biaya dan keuntungan dari sebuah proyek. Ekonomi teknik adalah aplikasi dari prinsip ekonomi yang melihat masalah investasi yang berhubungan dengan engineering. Studi ekonomi teknik dilakukan dengan menggunakan prosedur yang terstruktur dan model matematis, dan hasilnya digunakan untuk mengambil sebuah keputusan yang melibatkan pengetahuan engineering. Konsep penting dari ekonomi teknik disebut nilai waktu dari uang atau time value of money. Berikutnya kita akan membahas mengenai time value of money. Time value of money adalah konsep yang menjelaskan waktu memengaruhi nilai dari uang. Konsep time value of money menghitung nilai uang berdasarkan waktu. Hal ini sangat penting karena uang yang Anda miliki saat ini akan berbeda dengan nilai uang di masa mendatang. Selanjutnya adalah biaya. Biaya atau cost. Yang dimaksud dengan biaya di sini adalah semua pengorbanan yang dibutuhkan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang diukur dari nilai uang. Selanjutnya adalah klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya yang pertama adalah biaya berdasarkan waktu. Biaya berdasarkan waktu dibedakan menjadi 4, yaitu biaya masa lalu, historis pengeluaran kegiatan, biaya perkiraan, dan biaya aktual. Yang kedua adalah biaya berdasarkan kelompok sifat penggunaannya. Berdasarkan sifat penggunaannya, biaya dibedakan menjadi 3, yaitu biaya investasi, biaya operasional, dan biaya perawatan. Yang ketiga adalah biaya berdasarkan produknya. Berdasarkan produknya dibedakan menjadi 2, yaitu biaya pabrikasi, biaya komersial. Yang keempat adalah biaya berdasarkan volume produknya. Berdasarkan volume produknya, biaya dibedakan menjadi 3, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Yang terakhir adalah konsep komponen biaya. Konsep komponen biaya adalah A, P, F, dan G, di mana A adalah arus tunai pada setiap akhir periode, dan B adalah jumlah uang sekarang, F adalah jumlah uang nanti, dan G adalah kenaikan atau penurunan arus tunai dari periode ke periode. Oke, sekian video dari saya. Bagi teman-teman yang sudah nonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.